Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya kita akan meneruskan pembelajaran teori tentang ma'rifatullah, yaitu perjalanan menuju ma'rifatullah, yaitu tentang bab peran syariat, tarekat, hakikat, dan marifat dalam tasawuf. Jadi kalau bab sebelumnya kita udah membahas tentang tasawuf sebagai jalan menuju ma'rifatullah, maka kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peranan ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat, dan marifat dalam tasawuf atau dalam perjalanan menuju ma'rifatullah itu sendiri. Dalam tasawuf, jalan spiritual menuju Tuhan terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu tahapan ilmu syariat, tahap ilmu tarekat, hakikat, dan marifat itu sendiri. Setiap tahapan ini memiliki peranan penting dalam proses penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi melihat keempat konsep ini sebagai jalan menuju pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah syariat. Syariat adalah dasar agama Islam berupa hukum-hukum yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari kegiatan ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, hingga akhlak, sampai dengan hubungan hablum minallah. Syariat merupakan fondasi dari seluruh perjalanan spiritual, karena tanpa mematuhi syariat, perjalanan menuju Tuhan tidak akan terarah dan tidak berlandaskan agama Islam khususnya, ya, karena belajar ma'rifat ini adalah basically-nya adalah agama Islam, tradisi Islam, yang ilmu ma'rifat ini berasal dan lahir dari tradisi Islam, sehingga oleh karenanya seorang pembelajar harus tetap mematuhi yang namanya ilmu syariat terlebih dahulu. Jadi peranan syariat sebagai panduan lahiriah dan etika yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat mengatur bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan dalam kegiatan sehari-hari harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat berfungsi sebagai pijakan awal yang membimbing seorang menuju jalan spiritual yang lebih dalam. Menurut Imam Al-Ghazali lagi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menekankan bahwa pentingnya memulai perjalanan spiritual dengan ketaatan penuh kepada syariat, karena tanpa mematuhi hukum-hukum syariat agama, seseorang akan kehilangan arah dalam perjalanan spiritualnya. Itu pentingnya syariat. Yang kedua, tarekat. Tarekat adalah jalan batin yang lebih mendalam yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai perjalanan menuju ma'rifatullah. Tarekat ini berarti jalan atau metode yang ditempuh untuk mencapai pencerahan spiritual. Dalam tarekat, seorang pencari atau pejalan spiritual itu dibimbing oleh guru mursyid atau guru tarekat untuk prosesi pembersihan jiwa, peningkatan dalam ibadah, memperdalam hubungan dengan Allah melalui zikir. Zikir itu bisa diartikan keterhubungan dengan Allah, dengan doa, mujahadah, dan perjuangan spiritual. Peranan tarekat adalah membantu seseorang salik untuk melalui dimensi lahiriah syariat dan memasuki dimensi batinnya. Jadi dalam tarekat menekankan diberikan pada disiplin spiritual yang ketat, ya. Dalam tarekat itu penekanannya diberikan pada disiplin spiritual yang ketat, penyucian hati dan penyerahan diri kepada Allah di bawah bimbingan seorang guru yang telah mencapai marifat. Jadi menurut Imam Al-Quraisy dan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan bahwa tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk menginternalisasi syariat dan mengasah batin mereka agar siap menerima cahaya ilahi. Jadi para hadirin sekalian,
Kalau ingin belajar ilmu ma'rifat, memang seharusnya setelah kita menjalankan ilmu syariat, paham ilmu syariat dengan baik, tahapan berikutnya biasanya kita mengikuti kajian-kajian atau bergabung dalam tarekat-tarekat, ya, di mana ilmu tarekat di Indonesia saat ini yang diakui oleh keberadaannya kurang lebih ada 76, ya, kurang lebih nih, ya. Ada 76 nama-nama tarekat yang ada di Indonesia yang masih diakui keabsahannya untuk belajar bagaimana seseorang memperdalam, mempertajam ilmu syariatnya untuk menuju kedekatan diri, dan mungkin sebagai kelanjutan yang kita bisa gunakan untuk sebagai fondasi yang kuat dalam mempelajari ilmu ma'rifat. Setelah kita mengikuti ilmu torekat atau pembelajaran dalam suatu torekat, selanjutnya tahapan berikutnya adalah kita belajar yang namanya ilmu hakikat. Ilmu hakikat adalah kebenaran esensial yang tersembunyi di balik praktek syariat dan torekat. Jadi pada tahap hakikat, seseorang sufi mulai menyadari makna terdalam dari segala sesuatu, yang memahami tentang bahwa semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari keesaan Allah. Hakikat mengacu pada realitas batiniah yang mendasari semua wujud dan fenomena dalam kehidupan ini. Peran hakikat membantu seorang sufi memahami realitas di balik ibadah dan tindakan sehari-hari. Pada tahap ini, seorang sufi tidak hanya melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi juga menghayati makna spiritual dari setiap ibadahnya. Hakikat adalah pengenalan langsung kepada zat Tuhan melalui pengalaman batiniah yang mendalam. Dalam buku Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jelaskan bahwa hakikat adalah tahap di mana seseorang sufi menyadari bahwa semua bentuk ibadah dan ritual memiliki makna batiniah yang dalam, yang mengarah pada pengenalan langsung kepada Tuhan. Jadi maksudnya begini, seseorang yang sudah menjalani ilmu syariat kemudian torekat, jadi dalam pengamalan torekatnya tidak hanya melakukan ritual-ritual secara ketat, disiplin zikir secara ketat sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh guru mursinya, tapi harus lebih masuk ke dalam lagi. Apa sih dari makna dari zikir yang mereka lakukan? Penghayatan adalah tujuannya untuk mendapatkan rasa hakikat dari apa yang kita ritualkan. Itu adalah ilmu hakikat. Jadi masuk ke lebih kedalaman lagi, bahwa apa yang kita sebut, apa yang kita suluk, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, kita menggali maknanya ke kedalaman untuk dapat merasakan yang namanya dapat dari hakikat apa yang kita sampaikan. Itulah yang dinamakan ilmu hakikat, ya. Jadi masuk ke dalam dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan. Yang berikutnya adalah ma'rifat itu sendiri. Ma'rifat adalah pengenalan sejati kepada Allah. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang sufi, di mana ia mencapai pengetahuan intuitif yang mendalam dan langsung tentang Allah. Ma'rifat tidak bisa dicapai melalui usaha intelektual semata, tetapi harus melalui pengalaman langsung secara yang lahir dari hubungan cinta dan kesadaran akan kehadiran Allah di setiap aspek kehidupannya. Jadi peran ma'rifatullah adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual seorang sufi. Pada tahap ini, seorang sufi tidak hanya mengenal Allah melalui pengetahuan rasional, tetapi mengalami Allah secara langsung melalui hati dan batinnya. Ma'rifat adalah pengenalan Tuhan yang melampaui akal dan logika, di mana seorang sufi tenggelam dalam cinta ilahi. Dalam kitab Al-Futuyah Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi dijelaskan bahwa ma'rifat adalah tahap tertinggi dari perjalanan spiritual, di mana seorang sufi mencapai kesatuan dengan Tuhan dan menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi dari uraian-uraian di atas, menurut kami keempat konsep ini yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat merupakan tahap-tahap yang paling penting dan saling berkaitan dalam tasawuf. Syariat adalah fondasi lahiriah yang mengatur tindakan seseorang muslim, sementara tarekat adalah jalan batin yang harus diikuti untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Kemudian hakikat adalah mengungkapkan realitas terdalam dari semua wujud dan ibadah kita. Dan marifatullah adalah pengenalan sejati kepada Tuhan. Seseorang hamba yang berjalan di jalan ini akan melewati setiap tahap ini dengan perjalanan menuju Allah dan kepatuhan lahiriah hingga mencapai pengenalan batinnya yang mendalam. Untuk mencapai kepada tahap ini, tentunya kuncinya adalah disiplin, sabar, tawakal, tawadu, waro, dan lain-lain sebagainya seperti yang sudah kami uraikan terlebih dahulu. Demikianlah 4 pilar pembelajaran ilmu ma'rifat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu adalah sesuatu yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri dalam belajar ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan kajian atau pembelajaran pada hari ini dapat diterima bagi para pendengar dan mudah-mudahan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka pembelajaran ilmu ma'rifat supaya tidak terjadi penyimpangan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.